Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai integral fungsi rasional. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang integral, bentuk tak tentu, kemudian kita mempelajari di dalamnya itu ada aturan substitusi dan juga ada aturan parsial. Kemudian juga kita sudah mempelajari tentang integral bentuk tentu beserta dengan integral yang bentuknya suku-suku. Kalau seandainya nanti ada integral bentuk rasional, tapi ternyata kita mengerjakan dengan menggunakan substitusi ataupun suku-suku itu gagal, maka bisa jadi kita menyelesaikannya itu menggunakan integral fungsi rasional, gitu ya. Nah, jadi integral fungsi rasional itu ya bentuknya fungsi rasional, bentuknya pecahan, di mana f(x) dan g(x)-nya itu adalah fungsi polinomial dalam hal ini. Jadi kalau ada akarnya, ada lennya, ada e-nya, ada trigonometrinya, itu udah fix bukan integral fungsi rasional. Karena integral fungsi rasional di sini yang dimaksud adalah fungsi di mana f(x) dan g(x)-nya itu berbentuk fungsi polinomial, gitu ya. Ya, jadi bentuknya itu merupakan fungsi polinomial. Nah, di sini Ibu bagi menjadi 2 kasus. Kasus yang pertama, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya untuk pangkatnya. Jadi kalau pangkat fx-nya, pangkat yang di atas, itu lebih besar daripada pangkat yang di bawah, maka ini termasuk kasus 1. Nah, cara menyelesaikannya itu lakukan pembagian. Jadi kita lakukan pembagian manual sehingga membentuk suku sisa yang derajatnya lebih kecil daripada gx. Kalau kalian sudah melakukan step ini, baru step berikutnya langsung bisa diintegralkan, gitu ya. Contohnya, hitunglah integral dari ini, x kuadrat plus 3x min 5 dibagi x min 1. Kalau kita perhatikan, yang di atas itu derajatnya 2 atau pangkat tertingginya 2, sedangkan yang di bawah pangkat tertingginya 1. Berarti ini yang disebut dengan pangkat atasnya lebih besar daripada pangkat yang di bawah. Jadi kalian lakukan pembagian biasa. Jadi bagi biasa. X kuadrat plus 3x min 5 dibagi oleh x min 1. Ya. Jadi x kuadrat dibagi x hasilnya adalah x, baru kalian kalikan. X dikali x adalah x kuadrat, x dikali min 1 adalah x. Kurangin, gitu caranya. Ya. Ini nanti x kuadratnya habis, 3x dikurangin min x adalah 4x dikurangin 5, ya. Kemudian baru 4x-nya itu bisa dibagi lagi ya. 4x dibagi x adalah 4, 4-nya dikaliin ke x min 1, berarti hasilnya 4x minus 4. Dikurangin lagi sehingga hasilnya adalah min 5 dikurangin min 4, min 1 ya gitu. Artinya bentuk dari x kuadrat plus 3x min 5 per x min 1 itu bisa kalian ubah menjadi x plus 4 yang di atas ditambah sisanya min 1 per x min 1. X min 1-nya berasal dari soal pembaginya. Nah, gitu caranya. Kalau bentuknya sudah berubah seperti ini, baru boleh kalian integralin. Integral ini kan karena penjumlahan semua ya, maka integralnya sendiri-sendiri. Integral dari x itu adalah 1/2 x kuadrat. Integral dari 4 adalah 4x. 4x, ini integral dari min 1 adalah minus, min 1 per x min 1 itu pakai aturan yang ada di integral tak tentu. Ibu lupa nomornya, kayaknya sih kemungkinan besar di nomor 11 ya. Jadi min 1 per x min 1 adalah len mutlak x min 1 ditambah c gitu. Udah selesai. Coba lihat ya, di sini kayaknya ada kunci jawabannya. Setengah x kuadrat plus 4x min len, ya betul ya? Sesuai dengan kunci jawaban yang ada di sana. Dah, gitu kira-kira. Kalau pangkatnya lebih besar, kalau pangkat pembilangnya, pangkat yang di atasnya lebih besar daripada pangkat penyebutnya gitu. Oke, kasus yang kedua, kalau derajat fx lebih kecil daripada derajat gx. Artinya, kalau derajat dari pembilangnya lebih kecil daripada derajat penyebutnya, maka nantinya kalian uraikan bagian penyebutnya gitu ya. Jadi gx-nya diuraikan menjadi faktor perkalian.
Nah, di sini Ibu nanti akan membedakan menjadi 3 hal. Yang pertama, kalau seandainya GX-nya diuraikan, itu menjadi faktorial berlainan. Artinya faktorial berlainan itu faktornya itu berbeda semuanya. Jadi misalkan X min A1, X min A2, sampai X min AI. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka nanti Fx per Gx-nya itu kalian tulis menjadi A per X min A1 plus B per X min A2 dan seterusnya. Kemudian tugas kalian cari berapa nilai A, B, sampai M-nya ya. Contohnya, hitunglah integral X plus 1 dibagi X kuadrat min 3X plus 2 dx. Nah, kalau kita perhatikan, yang pembilangnya itu kan derajatnya 1, yang penyebutnya derajatnya 2 gitu ya. Berarti pembilangnya derajatnya lebih kecil daripada penyebut. Tugas kalian itu uraikan penyebutnya, jadi X kuadrat min 3X plus 2 itu kalian uraikan ya. Sehingga ketika diurai, ini nanti kita akan punya bentuk X per 1 dibagi X kuadrat min 3X plus 2 dx. Itu hasilnya adalah, ini Ibu langsung urai aja ya. Itu hasilnya adalah X min 2 dikali X min 1. Nah, kemudian nanti integralnya kita ubah menjadi A per X min 2 ditambah B per X min 1. Nah, tugas kalian itu adalah cari nilai A dan B-nya. Artinya kita harus menyamadengankan antara yang kiri dan yang di kanan. Jadi kita tulis X min 1 dibagi X min 2 dikali X min 1 itu sama dengan A per X min 2 ditambah B per X min 1 gitu ya. Kemudian yang di sebelah kanan kita samakan penyebutnya jadi AX min 1 ditambah B X min 2 dibagi X min 2 X min 1 gitu. Kalau disamakan penyebutnya. Nah, ini ditulis ulang ya. Kemudian kalau kita perhatikan bentuknya yang di bawah udah sama, berarti kita samakan yang di atas. X min 1 sama dengan AX min A ditambah BX min 2B gitu ya. BX minus 2B. Nah, kemudian kalau dikelompokkan, kita akan punya X min 1 sama dengan A ditambah BX min A minus 2B. Kemudian kalau kita perhatikan koefisien X yang di kiri adalah 1, koefisien X yang di kanan adalah A plus B. Jadi nanti kita akan punya nilai A plus B-nya sama dengan 1. Kalau konstanta yang di kiri adalah min 1, sedangkan yang di kanan adalah min A min 2B. Sehingga min A minus 2B-nya sama dengan min 1. Nah, kalian eliminasi atau substitusi bebas. Yang penting tugas kalian cari berapa A, berapa B-nya. Ini kalau misalkan Ibu jumlahin, nanti kan A-nya hilang ya. Jadi kita punya min B sama dengan 0. Dapat B-nya 0. Ya. Setelah memperoleh B-nya 0, bener ya, B-nya 0 ya. Ya, betul. Kemudian dapat B-nya 0, kita substitusikan ke A-nya. Jadi A plus 0 sama dengan 1. Kita dapat nilai A-nya adalah 1. Substitusi ke sini ya. Jadi integral A-nya adalah 1 per X min 2, B-nya adalah 0, berarti di sini 0. Tunggu ya, B-nya 0 ya. Ibu ada yang salah ya? 2B, BX minus 2B. Coba kita cek dulu. Iya, ini sepertinya Ibu ada yang salah tulis. Pemfaktorannya adalah X min 2, X min 1 betul. X min 1, X min 2, X min 1, AX min 2, AX min A, BX min 2B. Sehingga kita punya A plus B-nya sama dengan, X plus 1, maaf. Ini X plus 1 ya, bukan X min 1, X plus 1 gitu ya. Itu adalah X plus 1, berarti ini nilainya adalah 1 karena enggak 0 ya, enggak 0, nilai B-nya itu enggak 0. Berarti di sini adalah 1, ini adalah 2, sehingga kita punya nilai B-nya adalah minus 1 per 2. Kemudian kita punya nilai B-nya min 1 per 2, kita substitusi A min 1 per 2 sama dengan 1, kita peroleh nilai A-nya 3 per 2 ya. Sehingga bentuknya
A-nya adalah 3/2, 3/2 dibagi X min 2, B-nya adalah min 1/2 dibagi X min 1 dx. Pakai sifat di integral tak tentu yang nomor 11 ya kalau nggak salah. Berarti ini nanti kita punya 3/2 len mutlak X min 2 dikurangin 1/2 len mutlak X min 1 ditambah C. Udah selesai gitu ya. Jadi nanti hati-hatinya ketika kalian mencari nilai dari A dan B-nya gitu ya. Oke. Lanjut. Bagaimana kalau faktor realnya sama? Jadi ketika difaktorin ternyata faktornya sama. Nah, kalau faktornya sama, kalau misalkan dia samanya 2 kali berarti nulisnya X min A1 X min A1 per kuadrat. Kalau samanya 3 kali berarti nulisnya 3 kali, 1, 2, 3 begitu ya. Jadi tergantung samanya ada berapa. Kemudian tugas kalian cari berapa A, B, C, dan DE-nya ya. Contohnya, kalau kita perhatikan yang di atas itu kan derajatnya 1, sedangkan yang di bawah kan derajatnya 2 gitu ya. Maka kalian faktorkan bagian bawahnya. Nah, X kuadrat min 2X plus 1 kalau difaktorkan hasilnya adalah X min 1 kuadrat. Sehingga bentuknya nanti kalian ubah jadi A per X min 1 ditambah B per X min 1 kuadrat dx gitu ya. Nah, kemudian kita sama dengankan lagi seperti yang tadi ya, 2x min 1 dibagi x min 1 kuadrat sama dengan A per X min 1 ditambah B per X min 1 kuadrat. Nah, kemudian nanti yang sebelah kiri ini kan tetap sama ya. Yang sebelah kanan kita samakan penyebutnya ke X min 1 kuadrat. Berarti nanti kita akan punya, ini kita samain ke X min 1 kuadrat. Yang A ini berarti dikali dengan X min 1, sedangkan B-nya tetap karena penyebutnya udah sama. Sehingga yang atas sama dengan yang atas. Jadi AX min A plus B. Kalau dari bentuknya kita udah punya nilai A-nya 2 ya. Koefisien X-nya adalah 2 di kiri dan A di kanan. Berarti artinya A-nya 2. Kemudian kita punya konstantanya A min A plus B sama dengan min 1. Padahal A-nya 2 gitu. Berarti B-nya 1 ya. Berarti B-nya 1. Nah, substitusi lagi ke persamaan yang ada di sini. Berarti kita punya A-nya adalah 2, 2 per X min 1, B-nya adalah 1, 1 per X min 1 dikuadratin gitu. Nah, integral dari 2 per X min 1 adalah 2 len mutlak X min 1, sedangkan integral dari yang sebelah kanan ini itu kita naikin ke atas bentuknya X min 1 pangkat min 2 dx. Ya, ini nilainya 2 len mutlak X min 1. Yang ini kalau diintegralin itu pakai sifat yang nomor 9 ya. Berarti min 1 plus 1 per min 1, min 2 tambah 1 dikali X min 1 pangkat min 1 ditambah C gitu ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 len mutlak X min 1 minus 1 per X min 1 ditambah C gitu ya. Hati-hati untuk menyelesaikan soalnya. Kemudian yang terakhir, kalau faktornya tidak real, artinya nanti faktornya itu bentuknya X kuadrat plus 1 misalkan, X kuadrat plus 2, X kuadrat plus 3, dan seterusnya. Maka nanti bentuk Fx per Gx-nya itu adalah Ax plus B. Jadi kalau tadi A per aja atau B per aja, di sini jadi Ax plus B dibagi sesuatu, Cx plus D, dan seterusnya. Ya, contohnya. Nah, di sini Ibu gabung antara X sama X kuadrat plus 1 gitu. Jadi nanti kita akan ubah bentuknya ya, bentuk ini kita akan ubah jadi karena ada X berarti bentuknya diubah jadi A per X ditambah X kuadrat plus 1 ini tidak real, berarti BX plus C dibagi sama X kuadrat plus 1. Nah, ini diintegralin, jangan lupa dikasih kurung gitu. Udah, kita samakan dulu ya untuk mencari nilai A, B, dan C-nya. Jadi, X kuadrat min X plus 1 dibagi X kuadrat plus 1 itu sama dengan
A per X ya, yang kanan Ibu langsung samain penyebutnya ya. Yang kanan Ibu langsung samain penyebutnya ke bentuk X kuadrat plus 1. Jadi A-nya dikali X kuadrat plus 1, kemudian si BX plus C-nya dikali X. BX plus C-nya dikali X gitu. Kemudian yang di kiri itu akan tetap nilainya X kuadrat min X plus 1 dibagi X kuadrat plus 1. Kemudian yang di kanan ini nanti bentuknya berubah jadi AX kuadrat plus A ditambah BX kuadrat ditambah CX, yang di bawah nantinya bentuknya udah sama gitu ya. Nah, yang di bawah ini sebenarnya udah sama dari sini ya, ini boleh kalian hapus di sini biar nggak terlalu banyak ngitungnya gitu. Jadi ini sama dengan yang di kiri gitu ya. Nah, setelah itu baru kita sama dengankan, tapi sebelumnya ini yang di kanan bentuknya masih belum sederhana. Jadi Ibu sederhanakan terlebih dahulu, bahasa lainnya itu dikelompokkan ya. Jadi sesama X kuadrat itu dikelompokkan, A plus BX kuadrat ditambah CX ditambah A gitu. Ya. Nah, kemudian yang paling mudah kita kerjakan adalah konstantanya. Jadi kita dapat konstanta yang di kiri 1, yang di kanan adalah A. Jadi kita akan peroleh nilai A-nya 1. Kemudian yang paling mudah lagi kita kerjakan adalah koefisien X-nya di kiri min 1, di kanan C. Berarti C-nya min 1, baru koefisien X kuadratnya. Yang di kiri 1, yang di kanan A plus B. Oh, kita dapetin nilai B-nya 0 ya, karena A-nya 1. Oke, substitusi ke sini. A-nya 1 berarti integral 1/X, B-nya 0 berarti sisa C aja ya, plus min 1 per X kuadrat plus 1 dx. Nah, integral 1/X itu adalah ln mutlak X. Integral 1 per X kuadrat plus 1, itu tadi kalau kalian ingat yang integral bentuk suku-suku, itu adalah tan inverse. Berarti ini minus tan inverse X plus C, gitu. Ya, tapi kalau nanti di ujian, ini nanti, kriteria kenapa tan inverse X ini ditulis ya, ditulis prosedurnya. Ya, betul, sesuai kunci jawaban. Begitu ya. Nah, di sini Ibu berikan beberapa latihan soal, silakan kalian kerjakan, kalau ada kesulitan silakan diskusikan ke Ibu ya. Oke, demikian apa yang dapat Ibu sampaikan hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah memperhatikan materi yang Ibu sampaikan ya. Good luck buat semuanya. Assalamualaikum.